Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Relation Versus kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Sama seperti judul yang kalian sudah baca. Hari ini kita akan cari tahu tentang siapa sih sebetulnya yang akan jadi calon pacar kamu atau pasangan kamu selanjutnya. Tapi aku perlu ingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini general reading, jadi kalau misalnya kamu rasa nanti pesannya nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa. Mungkin memang video ini tuh bukan buat kamu. Seperti biasa, kita nggak akan buru-buru, karena jujur aku pun nggak akan tergesa-gesa juga nanti dalam shufflingnya, dalam kocok kartunya. Kita live shuffling aja atau kita kocok langsung. Dan kamu bisa pilih antara 3 opsi yang sudah aku sediakan. Yang jadi alat pembedanya adalah Oracle card juga sebetulnya. 3 kartu Oracle yang ada di depan mata kamu saat ini. Ada 3 pilihan yang berbeda. Mungkin kalau kamu ngerasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu, silakan. Mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar di manapun opsi itu. Tapi untuk kali ini intentionku lebih ke satu pesan, satu karakteristik atau ciri-ciri subjeknya atau energi orangnya atau apapun nanti yang kita terima pesannya lah. Tapi lagi-lagi aku mau mengingatkan ini adalah general reading, oke? Jadi kalau misalnya kamu rasa pesannya nggak resonate atau nggak matching, nggak apa-apa, jangan marah. Kalau mungkin kamu ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Anyways, kamu bisa pilih setelah kamu menenangkan diri dan relax. Nanti aku akan pakai satu deck kartu tarot dan satu deck oracle. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini. Opsi nomor 2, yang ini. Atau opsi nomor 3, yang ini. Tiga-tiganya sebetulnya kartu oracle, kartu pesan, kartu nasihat ya. Yang berbeda-beda, silakan pilih sesuai manapun yang kamu rasa memanggil hatimu. Kalau kamu sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, you are safe and sound, atau kartu yang ini, kita akan cari tahu ciri-ciri pasangan atau pacar kamu dari masa depan itu orangnya kayak gimana. Entah kenapa kita belum mulai shuffling ya, kita belum mulai kocok kartu, tapi aku ngerasa water elemen kuat di sini, elemen air yang kuat di sini. Antara Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah kalau aku lagi ngomongin tanda zodiak atau signs ya. Mungkin di berchart dia banyak elemen water signs yang kuat. Dan kalau aku diam juga bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Ini orang baru. Ini orang baru yang mungkin kamu sama dia punya karakter atau punya kepribadian yang bisa dibilang cukup mirip. Dia orang yang di satu sisi bertanggung jawab, ambisius, pekerja keras, bisa diandalkan. Tapi di sisi lain dia juga ambisnya karena mungkin masih atau sempat ambis karena berusaha untuk menyembuhkan diri dari luka atau traumanya. Atau ini bisa juga energi kamu. Aku ada bilang nggak? Udahkah aku bilang kalau misalnya aku rasa ini tuh orang baru, bukan orang dari masa lalu atau bukan orang dari mantan kamu. Abundance, I've told you. Aku rasa ini orang sebetulnya mapan. Secara finansial tergolong yang kaya, stabil. Mau laki-laki atau perempuan, dia tipe yang pekerja keras, bisa diandalkan. Orang-orang yang di kerjaannya tuh mapan, di kerjaannya notable, di kerjaannya punya reputasi yang bagus. Orang-orang bisa percaya dia karena
Ya emang di kerjaan bagus, di kerjaan rapi, tapi dia bukan tipe yang cepet atau gampang buka hati. Malah aku bisa bilang mungkin dia pernah luka atau pernah dikecewain dari masa lalu, dan setelah kamu bertemu dia, setelah kalian bertemu, kalian yang mungkin akan jadi, oh my god, lihat deh. Di sini ada kartu Distorted Feminine Reverse sama Divine Feminine Reverse. Orang ini saat ketemu kamu atau kamu saat ketemu dia lagi dalam fase healing atau lagi dalam fase atau dalam proses penyembuhan diri. Aku rasa ini bukan cinta yang hadir pada pandangan pertama atau love at the first sight, lebih ke cinta yang tumbuh karena akhirnya kalian sama-sama memilih untuk mau saling hadir dan mau saling mengusahakan. Mungkin bahkan saat kamu ketemu dia atau saat dia ketemu kamu, ada di antara kalian yang lagi di titik sebetulnya nggak 100% nyari cinta, atau lagi di titik yang nggak 100% mengejar cinta. Lagi pengen fokus mungkin membangun dirimu, menyembuhkan diri, lagi pengen fokus untuk memperbaiki karir, memperbaiki keuangan, atau bahkan memperbaiki rasa percaya diri kamu. Beberapa di antara kalian aku rasa mungkin sebetulnya orang ini tuh udah pernah nikah atau udah pernah menjalin hubungan yang serius banget, misalnya sampai tunangan atau pacaran yang serius, tapi ujungnya malah hubungannya kandas atau hubungannya berakhir. Dan aku bisa bilang sebetulnya dia tuh punya luka yang cukup dalam tentang cinta. Dia punya luka yang cukup dalam tentang, mungkin bisa jadi juga orang tuanya pernah bercerai atau ada trauma yang mendalam tentang cinta, dan itu bikin dia sebetulnya susah buat buka hati. Tapi dia tuh akan memandang kamu sebagai orang yang akhirnya bisa bikin dia ngerasa tenang, akhirnya bisa bikin dia ngerasa nggak harus selalu kabur ke kerjaan atau kabur menekan lukanya atau menekan traumanya dengan beragam aktivitas. Kalian ada yang pernah nonton film Beauty and the Beast nggak? Entah itu versi yang kartun atau versi yang human action, dan aktornya atau aktrisnya tuh Emma Watson. Aku menangkap hal yang sama kayak gitu. Aku nggak tahu apakah kalian yang nonton ini laki-laki atau perempuan, tapi ibaratnya kamu tuh jadi Belle, kamu jadi karakternya Belle yang sebetulnya sibuk sama duniamu, sibuk sama kerjaanmu, sibuk sama hidupmu. Kamu juga sibuk membangun diri. Dan orang ini, jodoh kamu tuh, sebelum ketemu kamu mungkin dia udah tiba di titik yang agak-agak hopeless atau agak-agak kehilangan harapan, atau agak-agak ya udahlah, kalau gue harus jomblo ya udah nggak apa-apa, gue sibuk ke kerjaan aja, gue fokus ke karir aja. Udah mulai di titik yang bahkan mempertanyakan cinta tuh ada apa nggak sih. Dan kamu yang ibaratnya datang jadi semacam elixir atau semacam obat buat dia. Bukan berarti aku bilang kamu yang harus jadi penyelamat atau orang yang bertanggung jawab nolong dia ya, tapi kamu tuh hadir, dan ketulusan kamu, kelembutan kamu, kebaikan hati kamu yang hadir jadi mood booster, dan kamu yang bikin dia jadi lebih percaya diri lagi. I don't know why, for whatever reason, karena tau ini general reading, this person might have lost their confidence once, at least once. Orang ini pernah kehilangan rasa percaya dirinya setidaknya sekali. Tadi kan dua kartu ini kebalik ya. Entah mungkin karena dia pernah dibully atau diremehkan atau di underestimate atau dijelekan,
atau ya dia pernah punya luka trauma, entah itu trauma tentang identitasnya atau mimpinya atau harapannya atau karakter dia dirusak ya sama orang lain, dan itu bikin dia minder, bikin dia ngerasa kayak nggak percaya atau nggak merasa layak untuk cinta. Beberapa di antara kalian, atau bahkan aku bisa bilang mayoritas dari kalian, 70% lah di antara kalian, orang ini itu ada age gap sama kamu. Ada perbedaan usia yang cukup signifikan. Bukan yang kalian seumuran. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang dia tuh lebih tua dari kamu, atau kamu lebih tua dari dia lebih muda dari kamu. Ada beda usia yang setidaknya setahun 2 tahun lah minimal. Tapi perbedaan usia kalian itu nggak akan jadi masalah, malah akan jadi kayak pemersatu. Kamu bisa belajar banyak dari dia, karena aku rasa orang ini, walaupun kalian beda usia, dia tergolong dewasa, dia tergolong mapan. Tadi aku bilang kan, dia tuh kaya, bahkan tergolong yang punya uang dan jago mengelola uang, jago mengelola asetnya. Bahkan di titik yang aku bisa bilang bukan materialistis ya, tapi lebih ke jadi kayak dipegang. Kita nggak punya kartu Four of Pentacles di sini, cuman aku ngerasa kayak orang yang bisa posesif, dan karena dia punya luka atau punya trauma tentang kehilangan, atau punya trauma tentang dikecewakan, dan itu bikin dia jadi bakalan menjaga apa yang dia rasa perlu dia jaga, entah itu karir, uang, harta, pasangan. Kita punya kartu King of Swords di sini sama kartu Ace of Cups kebalik. Dua-duanya kebalik, tapi bukan suatu hal yang negatif. Entah kenapa aku rasa orang, apalagi ada the devil di sini. Orang ini mau laki-laki atau perempuan mungkin punya luka atau punya trauma tentang father figure, punya luka atau punya trauma tentang sosok papa, dan mungkin dia juga punya luka atau punya trauma pernah entah itu dibentak sama atasannya, atau dibentak sama orang yang lebih tua, atau punya luka tentang dibikin gak percaya sama cinta. Tapi kayak tadi aku bilang, kehadiran kamu tuh bikin dia akhirnya melembut, bikin dia melunak. Ya kayak Beast, kayak si karakternya Beast di Beauty and the Beast. Dan orang ini, aku rasa dia tuh sebetulnya bucin loh. Dia sebetulnya bucin, dan dia bisa manjain kamu, terutama dengan barang-barang atau hadiah, gift, kado. Lebih ke tipe orang yang mungkin act of service, quality time, atau dia nggak sungkan kalau udah sayang, kalau udah nyaman, dia nggak akan sungkan untuk kasih kamu kado atau hadiah, atau bahkan kasih uang buat menunjang kehidupan kamu. Sama lah kayak di Beast, karakternya Beast yang akhirnya mengizinkan Belle buat ke library atau ke perpustakaannya dia, atau mengizinkan Belle untuk tinggal di istananya. Orang ini beda banget dari kamu, itu beda dari mantan-mantannya dia atau orang yang pernah deket sama dia, dan vice versa. Dia juga beda dari orang-orang atau karakter yang pernah deket sama kamu. Untuk penampilan fisik, aku rasa dia good looking, cakep, benar-benar cakep gitu loh, punya cakep dalam standar atau selera masyarakat ya. Walaupun aku ngerasa looks atau beauty appearance itu pasti variatif, tergantung preferensi, tergantung selera tiap orang. Tapi orang ini, pasangan kamu di Masa Depan itu, tipe orang yang dia di mata orang lain tergolong good looking, tenang, kalem, tinggi. Entah memang secara fisik dia tinggi,
atau bahkan dia tuh memang punya posisi, punya jabatan yang bikin orang ngelihat ke atas ke dia gitu loh, bikin orang respect sama dia, bikin orang ngehargain dia. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, semoga bermanfaat dan semoga kamu bisa dipertemukan segera. Jangan lupa untuk like. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau kartu oracle, kartu pesan, kartu nasihat yang ini, see the good in everything. Lihat hal-hal baik dalam segala hal. Mungkin orang ini juga punya karakter yang, kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung mentah-mentah ya, tapi aku rasa somehow dia punya elemen Sun yang dominan atau Leo yang dominan, fire sign yang dominan, Nine of Wands. Terus ada Sun. Oh my god, this is beautiful. Ada the Sun reverse, dan dari tadi aku ngomongin soal Leo. Aquarius juga bisa. Jangan langsung telan mentah-mentah kalau aku lagi ngomongin tanda zodiak, karena mungkin ada unsur atau ada karakter zodiak itu di bercapnya. Ini orang seru nih. Aku agak ngerasa dia bisa agak-agak gombal, agak-agak flirty, agak-agak playful, seru. Tapi gini, dia bukan menghilang, tapi aku lagi channeling. Kalian tahu nggak lirik lagu yang Why you see might be deceiving, truth lies underneath the skin. Hope will bless my believing. Nah, sorry suaraku, tapi lagunya Barbie The Princess and the Pauper, aku lupa judulnya apa. Aku nggak bisa bilang orang ini penipu atau pakai topeng, tapi apa yang mungkin orang lihat tentang dia itu mungkin cuman sebagian kecil dari karakter dirinya yang dia tunjukkan ke dunia. Misalnya gini, oke, di depan orang lain dia kelihatan ramah atau kelihatan fiery, kelihatan berapi-api, tapi sebetulnya dia juga bisa filosofis, dia juga bisa diajak deep talk, dia juga bisa diajak buat nyusun strategi, bukan yang happy virus. Kamu nyadar nggak, ini kartunya nggak mau keluar loh. Dan aku mau ngomong tentang ini orang tuh kayak bawang onion yang dikupas lapis. Dan dia tuh bukan tipe orang yang ada luminosity, tapi reverse. The Sacred Woman reverse juga tadi. Dan bottom of the deck ada the Rainbow Reviver, kebalik juga. Tadi aku lagi ngomong tentang ini orang tuh punya aura pemimpin yang kuat. Dia punya aura pemimpin yang kuat, entah sadar atau nggak sadar. Dan mungkin orang-orang tuh kenalnya ya sisi dia yang goofy, sisi dia yang lucu, sisi dia yang cerdas, mau laki-laki atau perempuan, sisi diri dia yang friendly, sisi diri dia yang ramah. Tapi dia tuh mungkin pernah punya luka atau punya trauma yang mungkin ya ada kaitan dengan betrayal, atau ada kaitan dengan pengkhianatan, atau ada kaitan juga dengan pernah diremehin sama orang lain dalam cara apapun. Dan itu bikin dia jadi kayak, ya udahlah, gue nunjukin apa yang gue mau tunjukin aja ke dunia. Mungkin ya dia pernah punya luka tentang bullying. Dia orang yang setia banget. Aku semakin merasakan elemen fire sign yang kuat di bercat dia, antara Leo, Sagittarius, Aries. Tapi balik lagi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Mungkin memang ada elemen yang unsur-unsur zodiak atau unsur-unsur planet, Jupiter, Mars, atau bahkan Sun yang kuat di berchartnya dia. This person is very dependable. Dia loyal banget, bisa diandalkan banget, setia banget. Cuman aku bisa bilang di balik topengnya dia yang tadi aku bilang
mungkin ya dia pakai, balik lagi, bukan berarti dia bohong, bukan berarti dia penipu, atau bukan berarti dia membohongi banyak orang, berpura-pura jadi orang yang bukan dia. Tapi dia tuh kayak ya udah, kalau sama si A gue nunjukin si A, gue sama si B nunjukinnya B. Tipe orang yang agak-agak lo jual gue beli, dan tipe orang yang kayak sebetulnya dia bisa observan. Dia observan, dia bisa jago mengamati segala situasi. Dia bukan tipe orang yang suka basa-basi, dan dia juga tipe orang yang underneath his atau her, underneath their happy virus bubbly personality, di bawah sisi diri dia yang mungkin happy, seru, enjoy, have fun, bisa kayak diajak seru-seruan tentang banyak hal. Orang ini pernah punya luka yang mendalam tentang di underestimate, diremehkan, atau dibikin ngerasa kayak nggak berharga. Aku rasa mungkin kamu sama dia tuh awalnya juga kayak temenan. Ini bisa seumuran, atau kalaupun beda usia, nggak beda usia yang jauh banget ya, 1 tahun 2 tahun ya maksimal, 4 tahun 5 tahun. Tapi dia tuh tipe orang-orang yang sekalinya loyal, sekalinya setia banget. Sekalinya dia memutuskan mau setia, ya dia setia, bucin bahkan. Dia bukan tipe orang yang posesif. Malah aku rasa mungkin dia juga tipe orang yang gak suka buat diposesifin juga. Kalau aku dia bukan aku menghilang ya, tapi aku lagi channeling. Dan entah kenapa aku rasa di balik sisi diri dia yang radiant ya, yang berkarisma, atau yang kesannya kayak selalu happy go lucky, ada sisi diri dia yang sebetulnya ujungnya malah lebih sering memilih buat main aman dibanding mencoba apapun yang di luar dari comfort zone dia. Dan kalau diperhatikan sebetulnya dia nggak sebabli atau seceria yang orang-orang kira kok. Ada bagian diri dia yang mungkin masih agak timid, atau ibaratnya kalau kamu kenal dia lebih dalam, semakin kalian berinteraksi, kamu akan bisa semakin ngeliat kayak kamu tuh banyak main aman deh. Kamu tuh harusnya bisa lebih dari ini. Kamu tuh harusnya bisa mencoba entah itu karir atau peluang atau kesempatan, dan dia takut gagal. Dia takut gagal, atau dia takut buat mengecewakan orang-orang yang dia sayang. This person is deeper, a whole lot deeper, a whole lot more philosophical than who they show they are. Dia lebih dalam kok, lebih ibaratnya mungkin kalau misalnya di lingkungan pertemanan atau di depan orang dia tuh terkesan yang kayak mungkin dia juga pernah punya reputasi playboy atau playgirl, reputasi punya banyak mantan, tapi sebetulnya dia punya banyak mantan atau punya banyak reputasi yang kurang positif sebetulnya bukan karena dia benar-benar jahat atau dia benar-benar suka mainkan perasaan atau suka nggak serius. Dia lebih ke kayak masih mencari atau masih mencoba-coba mana yang benar-benar serak atau benar-benar nyaman sama dia. Orang ini sangat kreatif. Dan tadi aku bilang dari awal, dia tuh bukan tipe orang yang mau sibuk musingin atau pentingin mikirin omongan orang lain berlarut-larut. Mungkin bahkan buat banyak orang gayanya dia, cara berpakaiannya dia, atau cara
cara dia merepresentasikan diri, cara dia membawa diri, cara dia berbicara, itu bisa dianggap kayak terlalu nyeleneh atau terlalu nyentrik dalam cara apapun. Bukan berarti dia narsis. Aku nggak ngomongin soal narsistik NPD ya, tapi bukan karena dia narsis pengen selalu diperhatiin, tapi lebih ke malah mungkin dia bisa secara sadar membiarkan dirinya behaving this way atau that way supaya dia ngelihat mana orang-orang yang benar-benar bisa loyal atau bisa setia sama dia. Dan karena ini kita ngomongin soal pasangan masa depan, mungkin di mata dia kamu tuh orang yang bisa menerima dia apa adanya. Aku rasa ini orang mungkin punya bakat seni atau talenta yang terpendam juga, atau talenta yang tahu-tahu aja. Kamu malah bisa memancing sisi diri dia yang orang lain nggak tahu. Misalnya kayak kamu memancing dia untuk coba bidang karir, atau coba kesempatan, atau coba peluang, atau coba pekerjaan yang kemarin-kemarin nggak dia coba, atau coba hobi yang kemarin-kemarin nggak berani dia coba. Tapi setelah ada kamu, dia tuh jadi kayak, oh ternyata dunia luas dan ada kok orang-orang yang akan menerima aku apa adanya tanpa ngehakimin aku, tanpa ngejulitin aku, atau tanpa ngeremehin aku. I like this vibe. Orang ini juga berasa hangat buat aku. Oke? Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, find the fun in each moment. Sebentar aku yang minum dulu. Sebelum kita cari tahu, buat teman-teman yang pilih kartu ini, atau opsi nomor 3, siapa ciri-ciri pasangan kamu dari masa depan? Aku ngerasa orang ini bisa jadi teman yang baik, bukan cuma partner. Dia bisa jadi bestie, bukan cuma pacar gitu ya. Dan mungkin kalian bisa punya kecocokan, atau ada the sun, punya kecocokan hobi, kecocokan atau kesamaan hobi, kesamaan cara pandang, kesamaan pola pikir. Bucin. Orang ini bucin banget. Orang ini di satu sisi dia bisa tegas, tapi dia punya aura atau punya vibes yang hangat atau lembut. Knight of Wands dan Six of Wands. Jujur aku lupa ini lagunya siapa, tapi kamu tahu nggak lirik lagu Indo yang dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Maafkan suaraku, tapi lirik lagu yang itu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Mungkin setelah kehadiran kamu dalam hidup dia, atau kehadiran dia dalam hidup kamu, kalian tuh jadi punya semangat buat menjalani hidup. Kalian jadi lebih punya ketertarikan atau keinginan untuk mencoba hal-hal baru, atau mencoba situasi-situasi, mencoba banyak hal yang di luar zona nyaman kamu, atau bahkan melakukan hal-hal yang mungkin kamu gak pernah duga sebelumnya. Bukan berarti kriminal, bukan berarti jahat, tapi I feel like you could be each other's muse. Kalian bisa jadi sumber inspirasi, sumber motivasi, bahkan sumber semangat, dan sumber what is muse in bahasa Indonesia? Kayak sosok inspirasional buat tuh sama lain.
ini tuh tipe orang atau tipe partner yang lo beli nggak? Ya udah kalau lo beli gue beli. Lo mau nggak? Ya udah kalau lo mau gue mau. Lo gas gue gas. Gitu. Yang bukan berarti dia nggak punya pendirian. Malah aku rasa orang ini dewasa. Orang ini mungkin bisa punya aura leader atau aura karakter pemimpin yang kuat. Cuman bukan pemimpin yang bosik gitu. Mungkin dia tipe yang punya reputasi as in oke, orang tahu dia friendly atau bahkan orang tahu dia tipe orang yang mungkin sempat suka gonta-ganti. Kamu tahu nggak apa yang lucu? Barusan tiba-tiba kameraku tuh mati. Aku nggak sadar kameranya layarnya mati. Dan jujur aku nggak tahu aku udah ngerekam sampai mana. Tapi tadi aku lagi ngomongin tentang orang ini mungkin pernah punya reputasi dianggap agak terlalu ramah sama orang lain, terlalu ramah sama lawan jenis. Mungkin bahkan dia punya reputasi playboy, playgirl. Cuman dia sebetulnya nggak seburuk, nggak se-playboy, playgirl atau fuckboy, fuckgirl yang orang kira. Ya mungkin pernah lah. Dating, punya banyak pengalaman dating, punya banyak pengalaman romance yang dalam. Why is it deeper than the other piles? Aku dia bukan menghilang, tapi aku ngerasa kayak ini energinya agak berat dibanding pasangan lain. Bukan berarti negatif, tapi mungkin sebetulnya pasangan kamu dari masa depan, dia tuh bukan orang jahat. Tapi mungkin dia punya reputasi orang nganggap dia jahat, atau orang nganggap dia terlalu emosional, atau orang nganggap dia sombong, atau orang nganggap dia terlalu player, terlalu seenaknya lah dalam cara apapun, atau terlalu minding their own business. Tapi aku rasa walaupun dia kesannya kayak temennya banyak, walaupun dia kayak friendly, tapi dia tuh yang dia izinin buat masuk ke dalam hidup dia sedikit. Dan entah kenapa aku ngerasa kayak bibirku tuh asam banget sekarang. Aku nggak ngerokok ya, mungkin dia sempat ngerokok dan ini ya free will atau kehendak bebas tiap orang, atau dia pernah menelan pil pahit kehidupan tentang verbal, entah verbal bully atau verbal abuse. Dan di sini kartu komitmennya tadi kebalik, dan kartu reparenting yourself-nya juga tadi kebalik. Dia punya trauma tentang keluarga. Ya oke, semua orang pasti punya luka, punya trauma tentang keluarga ya. Tapi orang ini mungkin punya luka atau punya trauma tentang abandonment, neglect, diselingkuhin, atau dikhianatin, atau mungkin orang tuanya bercerai, atau punya trauma tentang keluarga yang bikin dia harus mendewasa sejak dini. Tadi aku bilang kan, file ini agak berasa lebih berat dibanding yang lain. Mungkin saat kamu ketemu dia tuh lagi dalam fase menyembuhkan diri juga. Lagi dalam fase buat memperbaiki rasa percaya diri tentang apapun. Dia lagi dalam fase berusaha untuk nyembuhin luka atau trauma tentang trust, komitmen, rasa percaya, dan meyakinkan diri kalau misalnya hanya karena di masa lalu gue pernah gagal, atau orang tua gue pernah gagal, bukan berarti di masa depan gue pasti akan gagal juga lagi dalam hubungan asmara atau hubungan percintaan. Tadi aku bilang kan dari awal orang ini tuh bucin.
terlepas dari sisi diri dia yang mungkin kelihatan kayak oke, friendly, ramah, saklek, tegas, bertanggung jawab, bisa diandalkan. Ada bagian diri dia yang sebetulnya tertutup. Tadi aku ada bilang atau ada singgung tentang lo jual gue beli. Ini orang yang punya mindset, lu baik sama gue, ya udah gue baik sama lo. Tapi kalau lu jahat sama gue, ya gue juga bisa jahat sama lo. Mungkin bahkan I don't say it as a good trait ya, aku nggak ngeliat ini sebagai karakter yang bagus. Tapi mungkin dia bisa diam-diam pendendam. Dia ramah banget, baik banget ke orang-orang yang dia sayang. Mau itu teman, pasangan, keluarga. Dan bener-bener kayak ya udah gue bakalan pasang badan buat orang-orang yang gue peduliin. Mungkin dia pernah memang tiba di titik yang sekesepian itu atau seterluka itu sampai dia merasa gue bisa tiba di titik dimanapun gue berada sekarang ya karena dulu gue udah ngelewatin asam garam kehidupannya. Lo nggak bisa nginjek-nginjek gue karena gue udah tahu gimana rasanya harus ngerangkak sakit-sakit biar bisa naik ke atas. Balik lagi, aku nggak bisa bilang ini orang kasar, tapi lebih ke tipe-tipe orang yang street smart, tipe-tipe orang yang cerdas dan quick wit atau sigap gesit karena dibentuk sama kehidupan. I don't know, for some of them I feel like dengan ada sun terus wands, 2 kartu wands di sini, bahkan mungkin bisa ada orang-orang yang menganggap dia tuh emosian atau combustible atau meledak-ledak atau terlalu agresif. Dan mungkin keberadaan kamu dalam hidup dia akhirnya akan banyak mengajarkan dia tentang pentingnya mungkin ya anger management, pengelolaan emosi, belajar buat lebih lembut sama diri sendiri. Entah kenapa aku pengen bilang ini orang bisa agak boros sebetulnya buat hal-hal yang sebetulnya nggak perlu, tapi lebih ke untuk enhancing atau untuk meningkatkan egonya dia atau meningkatkan rasa percaya dirinya dia. Dan setelah kehadiran kamu dalam hidup dia, kamu tuh akan bikin dia ngerasa kayak kita belajar untuk tenang yuk, kita belajar untuk menjeda yuk, kita belajar untuk nggak tergesa-gesa yuk. Kamu bisa kok maafin orang tuamu, kamu bisa maafin keluargamu, kamu bisa kok untuk nggak hidup dalam dendam atau sakit hati terus-terusan. Aku rasa orang ini sebetulnya bisa punya banyak acquaintance atau bisa punya banyak kenalan, bisa populer dalam cara apapun, tapi orang-orang yang benar-benar dia percaya ya sedikit. Atau orang-orang yang benar-benar dia kasih izin buat tahu lukanya apa, trauma lamanya apa, masa lalunya apa, proses dia apa. Yang benar-benar kenal dia tuh dikit banget. Selektif. Aku bisa bilang kalau misalnya kita ngomongin soal finansial atau keuangan, dia tipe orang yang cukup mapan, bahkan boros, dan suka hal-hal yang mewah, suka hal-hal yang fancy. Tapi ada bagian diri dia yang memang masih perlu belajar untuk tidak mengisi kekosongan atau kehampaan dalam dirinya dengan harta. Ibaratnya gini, aku nangkap vibes kayak orang yang mungkin dia terbiasa, oh ya udah, aku mau makan atau aku mau jajan, aku mau jalan, cuman kalau ke makan buffet di restoran atau di mall-mall mahal. Tapi setelah ketemu kamu mungkin ngajak dia kayak, kita coba yuk makan nasi uduk pinggir jalan, kita coba yuk makan
pecel atau makan penyetan di atas bukit. Kita coba yuk ngelakuin ini, kita coba ngelakuin itu. Dan kehadiran kamu bikin dia tuh jadi pelan-pelan menyembuhkan luka lamanya tentang presence. Aku rasa mungkin orang ini pernah punya luka atau punya trauma, atau kamu yang pernah punya luka atau punya trauma, pernah dimanfaatin karena status, uang, harta, posisi, dan kalian pun dipertemukan karena semesta mau ngajarin kamu bahagia itu bukan hanya bisa dicari dengan harta atau status atau posisi kok. Tapi bahagia itu bisa dirasakan bahkan sekarang, in the present moment, dalam waktu sekarang. I like this vibes, I really like this vibes. Dia aku masih ngerasa ini pan yang lebih berat dibanding yang lain. Karena bukan dalam suatu hal negatif, bukan dalam cara yang negatif, tapi lebih ke ini tuh tipe orang-orang yang sebetulnya tahu ya bakatnya atau potensinya apa, talentanya dia apa, values-nya apa. Tapi mungkin dia lebih memilih untuk main aman. Karena dia takut ditinggalin lagi, atau dia takut dikhianatin lagi, atau malah jadi people pleaser yang cukup kental. Karena sebetulnya dia punya luka tentang komitmen, pernah punya luka tentang ditinggalkan manusia atau dikecewakan manusia. Tapi setelah kehadiran kamu yang jadi kayak bilang atau meyakinkan dia, no, I'm not gonna go anywhere, and you don't have to change yourself to be somebody that you're not. Enggak, lu gak perlu berubah, lu cuma perlu jadi diri lo sendiri aja, dan gue gak akan kemana-mana. I like this vibes. Kalian tuh tipe couple, tipe hubungan, tipe pasangan yang mungkin nantinya bakalan bisa saling sharing tentang banyak hal, dari bercandaan yang seru-seruan bareng sampai ngomongin diskusi strategi kerjaan, atau bahkan ngomongin tentang mimpi masa depan 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, dan seterusnya. Dan aku rasa itu semuanya sih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau gitu, berarti untuk opsi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah aku sampaikan. Semoga pesan dari video kali ini bisa berguna atau bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.